mengejutkan. Saya melaporkan dari kondisi terakhir meja saya sendiri. Ini sangat mengejutkan. Kita bisa lihat bahwa ada palang nggak jelas gitu, dilarang beresin meja. Terus ada ininya nih. Galak-galak ya. Galak-galak sekali guys. Ini larangannya, dan hal yang sama terjadi di mejanya ikut. Kita belakangan mejanya nasibnya sama. Ya. Nasib pemberantasan korupsi. Tadi kita dengarkan Bang Kapitra mengatakan 56 ini tidak akan mengubah kinerja karena toh kita sudah lihat menurut Bang Kapitra pemberantasan korupsi tetap dilakukan. Saya ingin lempar ke Bang Novel. Ini ada pertanyaan yang saya tahu juga banyak dihembuskan begitu ya di media sosial. Kemarin itu sepupu Anda, Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Selama ini ada pihak yang menuding bahwa selama Novel Baswedan masih ada di KPK, maka Gubernur Anies tidak akan pernah dipanggil KPK. Nah, kita tahu Anda dan teman-teman dapat surat SK pemberhentian, tidak lama kemudian Gubernur DKI diperiksa KPK. Tanggapan Anda soal itu? Ya begini, kalau terkait dengan pemeriksaan, saya kira siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Anda kan Anda kenal semua satgas, Anda senior, pasti termasuk kenal juga satgas yang mengurusi kasus Tanah Muncul ini. Anda pernah bertanya atau bahkan mungkin melindungi agar sepupu Anda Gubernur DKI tidak diperiksa KPK? Enggak. Saya kira tidak ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apapun. Karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, tapi kan di sidang akan dilihat, orang semua akan tahu, sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara yang seperti itu saja, percuma karena di penyidikan akan terbuka, semuanya jelas. Jadi kalau tadi dikatakan Bang Kapitra, ini tidak ada Novel, tidak ada Bang Rasa Mala, tidak ada teman-teman semua yang 56 tetap berjalan kinerjanya baik, tetapi faktanya bukan hanya dilihat pemberhentiannya, tapi juga ada faktor-faktor lain. Katanya kenapa tidak pernah kritik KPK? Saya paham stigma provokatif Nana ini kan sudah biasa langganan di mata Najwa. Tetapi saya ingin jelaskan. Provokatif apa Bang? Ya ini kan cara kayaknya lebih provokatif Bang Kapitra. Ini kan cara mengiring bagaimana provokasi ini bisa masuk pada sentimental masyarakat. Kita harus lihat jenis. Saya ini penganut mazhab hukum murni. Tidak ada perbuatan tanpa kesalahan. Dan tidak ada juga yang tidak bisa dihukum karena perbuatan. Dan saya juga sangat memegang azas equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Siapapun yang salah, siapapun melakukan tindak pidana, korupsi, siapapun, apakah komisioner KPK, presiden sekalipun. Baik, Bang, pertanyaannya tadi itu Bang Kapitra, bagaimana kemudian menilai KPK secara fair lewat berbagai kontroversi? Harusnya ini beri ruang pada komisioner KPK menjelaskan, ya. Dan kalau emang ada terjadi dugaan tindak pidana, korupsi dan sebagainya, ya. Beri ruang untuk komisioner KPK menjelaskan kenapa ini tidak ditindaklanjuti. Saya melihat begini, KPK sekarang masih berjalan, ya. Saya tidak percaya dengan survei-survei itu karena survei-survei itu tidak ada komparatifnya, ya. Harusnya ada komparasinya juga, ya. Tetapi kenyataannya bahwa kemarin Gubernur DKI sama Ketua DPR-nya diperiksa. Jadi artinya kalau orang mengatakan Novel menghambat selama ini, kan sudah terjawab itu. Ya. Terjawab bahwa? Kan sudah terjawab, tidak ada korelasinya dengan Novel. Ya. Kalau itu ada hubungan dengan Novel, itu sudah nggak bisa lagi diperiksa. Ya. Artinya kita harus objektif melihat sesuatu, bahwa proses hukum ini akan menimpa siapa yang melakukan perbuatan jahat terhadap undang-undang. Jadi kita ini jangan selalu subjektif. Ya saya pahamlah perasaan tuan-tuan ini semua ya, yang selama ini sudah mencoba mengabdi. Ya, tapi ini kan nggak gratis. Semua bukan mencoba Bang, sudah mengabdi. Loh ini kan tidak gratis, semua kan digaji oleh negara dengan fasilitas negara, ya, dengan sarana negara. KPK juga dibantu oleh instansi negara lain dalam melakukan penangkapan dan sebagainya. Jadi ada sinergisitas KPK dengan lembaga negara yang lain. Anda ngomong-ngomong gaji, saya jadi ingat, saya ingin lempar ke Bang Aulia Posteria.
Bang Aulia, ini dapat surat pemberhentian, apakah hak-hak yang diberhentikan juga akan dipenuhi oleh KPK atau tidak ya? Ya, terima kasih Mbak Nana. Tadi pagi saya baru mengambil SK pemberhentian saya, dan di sana saya membaca di diktum keduanya bahwa saya menerima tunjangan hari tua, itu merupakan bagian dari gaji saya yang saya sisihkan setiap bulannya, dan juga bantuan dari kantor. Dan yang kedua, saya juga menerima BPJS Tenaga Kerja. Hal ini adalah hal yang sama diterima oleh seluruh pegawai KPK, baik itu yang berhenti mengundurkan diri, atau yang kembali ke instansi asal, atau yang meninggal. Jadi itu sama, kita menerima hal yang sama. Cuma yang membedakan adalah kami semua di sini, prosesnya kami ini dipecat. Dipecat melalui cara-cara yang seperti yang dijelaskan dalam acara ini tadi. Dan dari penjelasan pimpinan KPK, alasan kami dipecat adalah karena tuntutan organisasi sesuai dengan PP nomor 63 tahun 2006. Dan tuntutan organisasi seperti apa itu? Itu yang nggak masuk di logika saya. Padahal seharusnya kalau pimpinan KPK berpikir tuntutan organisasi, KPK butuh banyak SDM. Oke. Kami semua di sini sudah bekerja, saya 15 tahun, hampir 15 tahun bekerja di KPK, dan kalau Pak Kapitra bilang kami ini tidak berkontribusi, lihat penilaian kinerja saya berturut-turut dapat nilai A. Bisa dibuktikan dengan kasus-kasus yang saya tangani. Dan saya dihancurkan hanya dengan tes 2 hari, yang kedua hari tes itu tidak punya dasar sama sekali. Itu makanya kami semua di sini, kami ingin Pak Presiden turun tangan. Karena pimpinan KPK telah sewenang-wenang kepada kami semua. Mulai menonaktifkan kami pada tanggal 7 Mei, dan dilanjutkan pada tanggal 13 September kemarin, dan mereka menyatakan bahwa kami dipecat per 30 September. Oleh karena itu, Pak Presiden selaku pimpinan tertinggi di negara ini harus turun tangan menyelamatkan pemberantasan korupsi, menyelamatkan KPK. Itu dari saya, Mbak. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.